Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lukman Wijaya dan hari ini saya akan membahas mengenai tugas logika matematika untuk nomor yang satu A, B, dan C. Di sini kita bisa lihat di nomor satu kita disuruh ubah basis bilangan yang untuk yang A dari basis 16 ke 7, yang B 12 ke 16, dan yang C 13 ke 4. Oke. Pertama-tama kita harus mengubah basis 16 tersebut menjadi basis ke-7. Lalu kita dapatkan 227 dan yang di dalam ini 3A, 7F juga diubah semuanya ke basis 7. Dan urutannya itu kita harus bilangan yang pertama kita kalikan dengan basis ini, lalu dilanjutkan dengan penambahan terhadap bilangan selanjutnya yaitu A yang diubah ke basis 7, lalu mendapat 112 basis 7, lalu dikalikan lagi dengan basisnya 227 sama dengan 2464 basis 7, lalu ditambahkan dengan bilangan yang ketiga yaitu 7, dan kita dapatkan 10 basis 7, lalu hasilnya 2504 basis 7. Lalu 2504 basis 7 ini dikalikan lagi dengan basis, lalu kita dapatkan 61421 basis 7. Lalu yang terakhir kita tambahkan dengan bilangan yang terakhir yaitu F, basis ke-16 kita ubah ke basis 7 dan didapatkan 21 basis 7. Lalu kita dapatkan hasilnya 61442 basis 7. Lanjut untuk yang soal B, yaitu 3A2 basis 12 diganti ke basis ke-16. Lalu basisnya pertama-tama yaitu 12, kita ubah dulu ke basis 16 dan kita dapatkan C basis 16. Lalu bilangan yang pertama diubah ke basis 16, yaitu 316, kali dengan basis tersebut, yaitu C basis 16. Lalu dapat 24 basis 16. Lalu 24 basis 16 ini ditambahkan dengan bilangan yang kedua dalam basis ke-16, yaitu A basis 16. Lalu kita dapatkan 2E basis 16. Lalu kita kalikan dengan basisnya tersebut lagi, yaitu C basis 16. Lalu kita dapatkan 228 basis 16. Lalu ditambahkan dengan bilangan yang ketiga, yaitu yang terakhir, itu 2 basis 16. Lalu kita dapatkan 22A basis 16. Untuk yang C, kita mau mencari ABC basis 13 diubah ke basis 4. Yang pertama-tama basis 13 tersebut kita ubah ke basis 4. Dan kita dapatkan 31 basis 4. Lalu 22 basis 4 yaitu yang bilangan pertama dikalikan dengan basisnya tersebut yaitu 31 basis 4. Sama dengan 2002 basis 4. Lalu kita tambahkan dengan bilangan yang kedua, yaitu B, yang diubahkan ke basis 4. Dan kita dapat menjadi 23 basis 4. Lalu kita dapatkan 2031 basis 4. Lalu kita kalikan lagi dengan basisnya, yaitu 31 basis 4, sama dengan 130221 basis 4. Lalu yang terakhir kita tambahkan dengan bilangan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu C basis 3. C ini kita ubah ke basis 4 dan kita dapatkan 30 basis 4. Lalu kita dapatkan hasilnya 130311 basis 4. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Hendy. Saya akan menjelaskan soal logika matematika nomor 1D, 1E, dan 2A. Nah, langsung saja kita ke nomor 1D. 1D adalah mengubah 65432 pada basis 7 ke basis 3. Nah, yang pertama-tama kita lakukan, kita ubah basis 7-nya dulu ke basis 3. Jadi berapa ini? Basis 7 ke basis 3 sama dengan 21 basis 3. Lalu, untuk masing-masing angka yang ada di dalam kurung ini,
kita ubah ke basis 7 masing-masing. Nah, langsung saja kita ubah dari basis 7 ke basis 3 lebih tepatnya. Nah, untuk 6 kita langsung ubah ke basis 3, hasilnya adalah 20. Ini 20 basis 3, kita kalikan dengan basisnya ini, basis 7-nya ini kita kalikan sehingga hasilnya mendapatkan ini. Lalu kita tambahkan hasil dari pengalian 6 dengan basis ini, kita tambahkan dengan 5 yang diubah ke basis 3. Nah, ini 5 yang diubah ke basis 3 pada basis 7 diubah ke basis 3. Kita tambahkan. Jadi hasilnya ini 1202 ini kita kalikan dengan basisnya lagi, dengan keterangan ini. Kita kalikan, dapat ini hasilnya. Setelah kita mendapatkan hasil yang ini, kita tambahkan lagi 11012, tambahkan dengan 4 yang sudah diubah ke basis 3. Setelah ini ditambahkan, hasilnya adalah ini. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita kalikan lagi dengan keterangannya, yaitu ini. Kita kalikan 100 hasilnya, ini hasilnya 1001 2100 pada basis 3. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi, tambahkan dengan 3 yang udah diubah ke basis 3. Nah, ini. Sehingga dapat hasilnya ini, kita kalikan lagi dengan keterangannya, sehingga kita mendapatkan ini. Kita tambahkan lagi dengan 2 pada basis 3. 2 pada basis 3 tidak berubah, karena ya basis 3 masih di bawah basisnya. Nah, jadi dari ini kita dapat melihat pola nih. Yang pertama untuk langkah pertama kita harus ubah ini basis 7 ke basis 3 dulu. Setelah itu, setiap angka yang ada di basis 7 ini kita ubah masing-masing ke basis 3. Nih, kita ubah 6, ini 6 pada basis 3, kita kalikan keterangan. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, keterangan tuh ini, basis 7 yang sudah diubah basis 3. Nah, setelah kita dapat hasilnya, kita tambahkan dengan 5 yang sudah diubah ke basis 3. Setelah kita dapat hasilnya, kita kalikan dengan keterangannya lagi, kita tambahkan dengan 4 yang sudah diubah ke basis 3, kita kalikan keterangan lagi, kita tambahin dengan 3 yang udah diubah ke basis 3, kita kalikan keterangan lagi sampai akhir. Pokoknya sampai ininya sudah selesai, terus kita akhirnya mendapatkan ini hasilnya. Lalu lanjut untuk nomor 1E. 1E juga memiliki pola yang sama. Nah, 1A 3F basis 16 ke basis 5. Nah, seperti biasa kita ubah dulu basis 16-nya ke basis 5. Nah, jadi basis 16 pada 5 itu ini. 31 basis 5. Lalu kita ambil dari sini, kita ubah satu-satu. Angka yang ada di basis 16 ke basis 5 kita ubah masing-masing ke basis 5. Nah, ini 1 tidak berubah karena masih di bawah basisnya. Sehingga kita kalikan dengan keterangannya, langsung mendapatkan hal ini. Kita tambahin dengan A yang sudah diubah ke basis 5. A pada 16 itu 10. Nah, sehingga kalau pada basis 5, 20. Kenapa begitu? Karena A sama dengan 10 pada basis 5 itu kan sama aja 2 kali 5 tambah 0, sehingga dapat 20 nih. Sehingga kita kalikan lagi dengan ininya, basis yang awalnya atau keterangannya, dapat ini. Terus kita tambahin lagi dengan 3 di basis 5. Terus kita kalikan lagi dengan keterangan, kita tambahin lagi dengan F pada basis 16 ke basis 5. Ini basis 5 hasil dari F. Sehingga kita mendapatkan hasilnya ini. Lalu untuk nomor 2A. Nah, 2A ini kita disuruh menyelesaikan operasi bilangan. Nah, saya ke bagian yang sudah basisnya 555. Jadi tidak perlu mengubah basisnya lagi. Hanya perlu langsung operasikan saja. Nah, pada ini kita kerjain seperti yang sesuai aturannya. Kita kerjain yang perkalian dulu ini. Kita kerjakan ini 243 kali 14 pada basis 5. Nah, kita kerjainnya seperti perkalian biasa aja. Nah, 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, 12 pada basis 5 sama aja dengan 2 kali 5 tambah 2. Sehingga kita dapat 2, kita simpan 2 di sini. Kita simpan 2 di sini.
Terus 4 kali 4 sama dengan 16, tambah 2, 18. 18 pada basis 5 sama dengan 3 kali 5 tambah 3. Nah, kita tulis 3, kita simpan 3 di sini. 2 kali 4, 8. 8 tambah 3, 11. Nah, 11 sama aja dengan 2 kali 5. Ya, 2 kali 5 tambah 1. Nah, kita tulis 1, kita simpan 2 di sini seharusnya. Di sini harusnya ada 2. Turunin langsung ke sini 2-nya. Sehingga kita mendapatkan 243 kali 4 sama dengan 2132 pada basis 5. Lalu kita 243 kali 1 nih, yang ini lagi. Kita tulisnya setelah ini. Ini ada, dianggapnya ada 0. Kita tambahin, kita kaliin nih. Dikali 1 harusnya nggak berubah apa-apa lah ya. Karena ini juga dikali 1, masih semuanya hasilnya masih di bawah basis 5, jadi tidak ada yang berubah. Langsung saja 243. Lalu kita turunin 2 tambah 0 sama dengan 2 pada basis 5, tidak melewati basis 5. 3 tambah 3 sama dengan 6. 6 sama aja dengan 1 kali 5 tambah 1. Nah, jadi 1, kita simpan 1 di sini. Terus 1 tambah 1 5, 2. 2 tambah 4 6. Nah, 1 lagi. 1 tadi kan 1 kali 5 tambah 1 nih. Ini 1, simpan 1 lagi. Nah, 2 tambah 2 kan 4, tambah 1 lagi 5. 5 sama dengan 1 kali 5 tambah 0. Jadi kita tulis 0-nya, kita simpan satunya di sini, kita turunin. Nah, setelah kita turunin 10112 pada basis 5. Sehingga hasilnya hasil dari 243 kali 14 pada basis 5 sama dengan ini. Lalu setelah kita mendapatkan hasilnya, kita kurangin nih dengan ini 3241. Nah, karena yang di depan ini hasilnya di sini, nah kita kerjain aja seperti biasa dulu lah. 10112 basis 5 dikurang 3241. Nah, langsung saja kita kerjain. 2 kurang 1, 1 nggak berubah. Nah, di sini nih 1 kurang 4 kan nggak bisa nih. 1 kurang 4 nggak bisa, jadi kita harus pinjam dari sini nih. Kita coret, sehingga di sini harusnya 0 dulu. 0. Di sini kita tambah 5, sehingga dapat 6. 1 tambah 5 nih, jadi 6. 6 kurang 4 jadi 2. Nah, di sini keadaannya lagi 0. Keadaannya lagi 0, dia harus 0 kurang 2 kan nggak bisa. Nah, 0 kurang 2 nggak bisa, kita harus pinjam ke kirinya lagi. Tapi kirinya juga 0, kita harus pinjam lagi ke sini. Nah, jadi kita coret 1. Nah, kita coret ini, yang ini pinjam dari sini dapat plus 5 di sini. Terus, yang di sini dipinjam lagi 1, sehingga jadi 4. Jadi di sini ditambah 5. 5 kurang 2, 3. 4 kurang 3, 1. Sehingga hasil akhir dari operasi perkalian ini, operasi basis bilangan berikut, nah, adalah 1321 basis 5. Tapi kalau keadaannya ini di atas. Nah, dalam soal, keadaannya yang ini di atas, yang ini di bawah. Nah, jadi kita harus tambahin minus di sini. Karena kita ngerjainnya seperti ini. Sehingga hasil akhirnya adalah minus 1321 pada basis 5. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, saya Kesha Patricia dengan nomor NIM 32250008 dan kali ini saya akan menjelaskan soal jawaban untuk nomor 2B dan 2C. Untuk 2B, pertama-tama kita akan desimalkan untuk setiap nomor-nomor yang ada di nomor ini. Jadinya 6652 basis 7 akan diubah menjadi 6 dikali 7 pangkat 3 ditambah 6 kali 7 pangkat 2 ditambah 5 kali 7 pangkat 1 ditambah 2 kali 7 pangkat 0. 7 pangkat 3 itu hasilnya 343. 7 pangkat 2 hasilnya itu 49. 7 pangkat 1 itu hasilnya 7. 7 pangkat 0 itu hasilnya 1. Dan ini dikalikan, jadinya 6 dikali 243 sama dengan 2058, dan seterusnya. Sehabis itu, kita akan tambahkan hasil-hasil dari setiap nomor, dan kita akan dapatkan hasil 2389. Sama dengan nomor 24 dan 341, 24 menjadi 2 dikali 7 pangkat 1, 4 dikali 7 pangkat 0, 2 dikali 7 tambah 4 sama dengan 14 tambah 4 sama dengan 18. Jadi 24 basis 7 sama dengan 18. 341 pangkat 7 itu menjadi 3 kali 7 pangkat 2 ditambah 4 kali 7 pangkat 1
ditambah 1 kali 7 pangkat kosong. 7 pangkat 2 itu sama dengan 49, 7 pangkat 1 sama dengan 1, dan seterusnya. Dan hasilnya menjadi 147 tambah 28 ditambah 1, jadi 176. 341 basis 7 itu sama dengan 176. Sehabis itu, kita akan mengumpulkan semua hasil-hasil di sini dan disesuaikan dengan nomor yang sudah diberikan. Jadi 2389 dibagi 18 ditambah 176. Sedangkan 132 ditambah 176 sedangkan 308. Sehabis itu kita akan membagikan 308 dengan 7, jadinya 4 dan sisanya 0. 44 dibagi 7 sama dengan 6, sisanya 2, dan 6 dibagi 7 sama dengan 0 dan sisanya 6. Dibalik menjadi 620 basis 7. Dan ini adalah jawaban nomor 2B. Selanjutnya nomor 2C. C 8A5 basis 13 ditambah 6B4 basis 13 dikurang 2C7 basis 13. A itu sama dengan 10, B itu sama dengan 11, C sama dengan 12. Sehingga C8A5 basis 13 itu bisa dijadikan 12 basis 13 pangkat 12 dikali 13 pangkat 3 ditambah 8 dikali 13 pangkat 2 ditambah A menjadi 10, jadinya 10 kali 13 pangkat 1 dan ditambah 5 dikali 13 pangkat 0. Hasilnya 13 pangkat 3 itu jadinya 2197, 13 pangkat 2 itu dengan 169, 13 pangkat 1 itu dengan 13, 13 pangkat 0 itu dengan 1, dan ini akan dikalikan dengan nomor-nomor tadi, dan hasilnya menjadi 26364 ditambah 1325 ditambah 130 ditambah 5 sama dengan 27851, sehingga C8A5 basis 13 itu sama dengan 27851. Selanjutnya 6B4. B itu sama dengan 11, sehingga 6 dikali 13 pangkat 2 ditambah 11 kali 13 pangkat 1 ditambah 4 dikali 13 pangkat 0. 13 pangkat 2 itu sama 169, 13 pangkat 1 sama dengan 1, 13 pangkat 0 itu sama dengan 1. Sehingga hasilnya itu adalah 10114 ditambah 14 3 ditambah 4 sama dengan 1161. Jadinya 6B4 pangkat 3 6B4 basis 13 itu sama dengan 1161. Sekarang 2C7. C itu sama dengan 12, sehingga 12 dikali 13 pangkat 2 ditambah 12 dikali 13 pangkat 1 ditambah 7 dikali 13 pangkat 0. Hasilnya 2 dikali 169 ditambah 2 dikali 13 ditambah 7. Hasilnya menjadi 338 ditambah 156 ditambah 7 sama dengan 501. Jadinya 2C7 basis 13 sama dengan 501. Habis itu semua hasilnya di sini itu akan diletakkan sesuai dengan nomor C. Jadinya 27851 ditambah 116 dikurang 501. Hasilnya itu adalah 28511, dan habis itu kita akan bagikan dengan 13, jadinya 2851 dibagi 13 sama dengan 2193, sisanya adalah 2. 2193 dibagi 13 sama dengan 168, sisanya 9. 168 dibagi 13 sama dengan 12, sisanya 12, dikarenakan 12 ini adalah
C, jadinya kita akan menuliskan C, lalu 12 dibagi 13 dengan kosong, sisanya 12. Sesuai dengan C. Jadinya hasil dari jawaban 2C itu adalah CC 92 basis 13. Sekian dari presentasi saya akan lanjutkan ke kelompok saya yang selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Novandi dan saya akan membahas tugas logika matematika dalam nomor 2 dan nomor 2D dan nomor 3A. Oke, jadi ini adalah jawabannya dan kita lihat pertanyaan dan dulu. Eh, ini untuk 2D kita mau selesaikan operasi baris bilangan berikut di mana ini adalah 231 yang basisnya 4 dan kita mau di pangkat 3. Jadi ini adalah solusinya di mana eh, ini kita konversikan ke basis 10 dulu. Jadi 231 sebenarnya di basis 10 adalah 45. Dan kita gimana bisa mengkonversinya adalah setiap digit yang 2, 3, dan 1 dikali 4 pangkat berapa. Dan dari kanan adalah 0, terus digit di kirinya dari plus 1, jadi 0 plus 1 dari 1, terus 1 plus 1 lagi jadi 2. Kalau ada lagi, jadi 2 plus 1 jadi 3 dan 4 dan sebagainya. Jadi itu adalah caranya, terus jadi 45 pangkat 3, masih ada pangkat 3, 3 yang belum eh, dikalikan atau menjadi simple gitu. Jadi ketika 45 di pangkat 3 menjadi 91.125. Dan kita mau ke versi balik yang nomor ini menjadi basis 4. Dan itu adalah caranya adalah kita ambil nomor ini dibagi 4, terus nomornya berapa dibagi 4 lagi, terus ambil nomornya lagi, terus dibagi 4, terus bagi 4 lagi sampai di sininya adalah 0. Terus setiap sisanya kita harus tuliskan. Jadi ini nomor ini dibagi, terus dapat nomornya, sisa berapa. Dapat nomornya, dibagi lagi, dapat nomornya, sisa lagi, terus sebagainya. Dan setiap kali ada terus ada sisanya, kita ambil dari bawah ke atas. Jadi ini satu, terus ini dua, ini satu, ini satu, ini dua, ini nol. Jadi dari bawah ke atas. Dan ini adalah 91.125. Ini yang basis 10, ini yang basis 4. Jadi nilainya atau value-nya sama, tapi ini yang di basis 4. Jadi 1120333311 adalah jawaban dari 231 yang basis 4 di pangkat 3. Ini adalah jawabannya. Dan untuk 3A. 3A adalah ini kita mau cari full DNF dan full CNF-nya. Ini adalah kasih dari 4 titik ini adalah gimana kita bikin hurufnya atau bikin variabelnya. Dan untuk ini peneliti jika bisa masuk ke labnya, kartu akses valid, sidik jadi sesuai dan jadwal akses masih aktif. Eh, Kalau ada kondisi, kalau kepala laboratorium bisa membuka pintu menggunakan mod otorisasi khusus dan untuk demi keselamatan jika ada alarm kebakaran aktif atau sistem mendeteksi kebocoran bahan kimia harus dikunci, jadi nggak bisa akses. Dan untuk mode karantina, cuman kepala laboratorium yang boleh membuka pintu itu. Jadi dari 4 titik ini kita harus ambil informasinya dan setiap kondisi atau setiap hal yang bisa terjadi kita harus bikin hurufnya. Jadi untuk solusinya adalah sebagai berikut. Jadi untuk A, B, dan C ini adalah untuk peneliti, kartu akses valid, sidik jadi sesuai, dan jadwal akses masih aktif yang di titik pertama. Jadi ketika peneliti ada A, B, dan C, jadi dia bisa mengakses laboratorium. Jadi untuk D, untuk otorisasi kepala laboratorium, terus E dan F ada keselamatan yang tadi itu, terus yang untuk G karantina. Dan kita harus bikin ekspresinya dari A sampai G ini, di mana kita harus bikin ekspresinya di mana setiap
setiap kondisi, setiap hal yang bisa dilakukan, gimana masih bisa akses laboratoriumnya itu. Dan untuk E ini alarm kebakaran aktif dan sistem mendeteksi kebocoran bahan kimia. Ketika ada E atau F, tadi bilangnya terkunci, jadi nggak bisa diakses. Dan kita maunya masih bisa diakses. Jadi E dan F harus tidak aktif. Jadi kita tulis negasi E dan negasi F yang tanda kutip ini adalah negasi atau simbol negasi agar masih bisa akses laboratoriumnya. Jadi dari itu em, kita bisa ke yang kasus lain di mana ini karantina, tapi karena ini negasi, jadi saat tidak ada karantina. Terus siapa masih bisa akses? Untuk peneliti, kalau ada A, B, dan C masih bisa akses, dan untuk D ini kepala laboratorium saat tidak karantina masih bisa akses, dan juga untuk kepala laboratorium yang ini masih bisa akses ketika ada karantina juga. Jadi ini kepala laboratorium ada otorisasi di mana jika ada atau tidak ada karantina, dia masih bisa akses laboratoriumnya. Jadi ini adalah ekspresi pertama, tapi kita harus simplifikasikan agar lebih gampang untuk yang full DNF dan full CNF ini, agar lebih gampang cari jawabannya. Dan ini kita harus menggunakan beberapa hukum-hukumnya. Kita ada distributif, komplement, dan komutatif. Jadi ini adalah ekspresi originalnya yang di baris atas ini. Terus eh, di sebagai berikutnya kita pakai hukum distributif, di mana ini negasi G dikali dengan ABC, terus negasi G dikali dengan D, seperti algebra gitu. Jadi ini negasi G ABC untuk ini, terus ini negasi G D. Jadi ini jadi negasi G ABC plus negasi G D, dan ini yang lainnya tulis lagi. Jadi yang G D terus yang negasi E negasi F ini. Terus ini distributif lagi, tapi daripada dikalikan gitu, kita bikin kurungnya, di mana ini negasi GD tambah GD, kita menjadi D dikali G plus negasi G. Dan kita bisa kerjain ini karena itu ya emang kita ambil G-nya keluar, jadi G-nya di sini, terus jadi negasi G tambah G lagi, jadi di dalam kurungnya itu. Nah, kita maunya kerjain itu karena kita ada hukum komplement. Kalau kita kerjain ini, ada situasi di mana adalah G plus negasi G, atau ada huruf, terus tambah huruf yang sama itu, terus ada negasinya. Jadi kalau ada satu yang negasi, ada satu yang tidak negasi, terus ditambah, itu kita bisa menghilangkan saja. Jadi ketika kita memakai hukum komplement untuk ini, jadi kita tulis lagi, tapi cuman tidak ada G plus negasi G ini. Jadi eh, emang sama, cuman yang ini dihilangkan. Jadi kita ke langkah berikutnya, di mana ini ada negasi negasi E dan negasi F, di mana kita kalikan ke negasi G ABC dan D. Jadi eh, jadi negasi G ABC, negasi F, dan ini D negasi E negasi F gitu. Terus ini ada hubungan komutatif, ini cuma untuk bikin lebih rapi, di mana bisa eh, bisa bikin ini negasi G-nya di belakang aja. Jadi eh, daripada ada G dan di depan terus A gitu dan sebagainya, saya bikin A di depan terus G yang di paling belakang. Jadi lebih rapi saja. Terus ini untuk full DNF-nya, ini kita ambil dari ekspresi atau ekspresi yang udah sih disimplifikasi yang di bawah ini, setelah komutatif yang itu. Kita ambil eh, A, B, C, negasi E, negasi F, negasi G untuk yang pertama, untuk yang full DNF. Terus yang sebagai berikutnya ada D, negasi E, negasi F. Tapi pertama kita eh, memproseskan yang A, B, C, negasi E, negasi F, negasi G. Dan gimana kita mencari jawabannya, kita harus cari mintermnya untuk setiap yang itu. Dan kita harus konversinya eh, sebagai menjadi minterm yang kita cari tadi. Dan gimana adalah kita harus membuat semua alfabet dalam yang tadi kita yang di ekspresi itu. Jadi ini ada A, B, C, negasi E, negasi F, negasi G dikali D plus D atau negasi D. Dan kenapa ini dikali? Karena ini A, B, C, E, F, G gak ada D-nya. Jadi harus kita bikin ada D-nya. Dan kenapa ada ada yang
D terus ada yang negasi karena kita harus coba cari setiap kombinasi yang masih tidak ada. Dan karena ini cuma D yang tidak ada, jadi ada dua. Karena ini ada yang ada negasi, yang tidak ada negasi. Jadi ada dua untuk ABC negasi E negasi F negasi G, cuma ada dua midterm. Tapi untuk D negasi E negasi F kita ada ada 16 midterm karena ada empat huruf yang tidak ada. Ini sebenarnya ini seharusnya G dan negasi G ya. Jadi A, B, C, G seharusnya. Dan ini ada 16 itu emang kombinasinya sebagai gitu. Saran saya gimana bikin ini adalah tulis dulu A, B, C, D, E, F, G. Dan ada 16. Ini 16 karena 2 pangkat 4 A, B, C, G ada 4. Jadi 2 pangkat 4 ada 16 min term. Untuk ini kan 2 pangkat satu karena D cuma ada satu. 2 pangkat satu ada 2 min term untuk yang ini. Untuk yang D negasi E negasi F itu ada 16. Jadi tulis A, B, C, D, E, F, G 16 kali. Terus di tengahnya ada simbol plus gitu. Terus karena ini D negasi E negasi F. eh, jadi untuk D negasi E dan negasi F gak bisa eh, diubah lagi. Jadi kalau ada D gak bisa negasi D. Kalau ada negasi E gak bisa jadi E aja. Negasi F harus tetap negasi F daripada bisa diganti jadi F normal gitu. Jadi kita udah tulis semuanya yang A, B, C, D, negasi E, negasi F, terus G. Dan gimana kita bisa cari setiap kombinasi yang ada atau tidak ada negasinya untuk A, B, C, dan G. Kita eh, coba pikir kayak biner gitu. Jadi untuk setiap biner, ketika ada tambah satu di belakang jadi 0001. Terus kalau tambah satu jadi 0010, 0011, 0100 dan sebagainya. Jadi saya bikin nolnya adalah tidak ada negasi. Jadi pertamanya adalah A, B, C, D, negasi E, negasi F, dan G. Jadi ini adalah nolnya. Kalau tambah satu di belakangnya ada di paling kanannya tambah satu negasi. Jadi ini cuma G yang ada negasi. Terus kalau ketika ada negasi atau ini satu di belakang terus tambah satu lagi yang di belakangnya jadi nol di kirinya jadi satu. Karena DEF kita nggak bisa konversi, jadi C yang bisa dikonversi. Jadi ini adalah menjadi negasi C, tapi G-nya jadi enggak negasi lagi karena yang biner gitu. Untuk yang sekali lagi, kalau untuk tiga kan di belakangnya satu-satu. Jadi negasi-negasi gitu di belakangnya. Jadi untuk C dan G ada negasi. Terus yang sebagainya kita bikin B ada 0100. Jadi ini adalah negasi, tidak negasi, dan tidak negasi. Yang satu 00 gitu. Dan sebagainya untuk setiapnya dari tidak ada negasi pun terus ada satu atau dua dan tiga dan empat sebagai semuanya jadi ada negasi cuman D tidak ada karena emang di sini tidak ada negasi untuk D-nya. Jadi untuk DE negasi E negasi F adalah 16 ini, tapi ini tambah yang di atas ini dan ini cuma ada satu karena ada duplikat di mana A B C D negasi E negasi F negasi G adalah yang ini juga yang sama emang. Jadi tidak bisa di ada duplikasi. eh, jadi ambil satunya aja. Jadi ada 17 uh, midterm untuk full DNF-nya. Dan untuk full CNF-nya, kita ambil dari full DNF, kita mengkonversikan menjadi full CNF. Gimana kita harus dari setiap huruf ini di tengahnya harus ada simbol plus atau simbol tambah. Terus untuk setiap midterm kita kurungkan. Terus di antar midterm kan ada simbol plus itu dihilangkan. Jadi sebagai berikut yang full CNF terus ada A plus B plus C plus D plus negasi E plus negasi F plus negasi G terus tutup kurung terus buka kurung untuk midterm yang sebagainya terus dikonversikan menjadi maxtermnya. Terus ini adalah jawabannya untuk full CNF-nya. Ini emang konversinya gampang, gampang banget, mungkin cuman harus teliti aja. Oke, itu adalah jawaban dari 2D dan 3A. Terima kasih.
Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Claudia Putri Kirania dengan NIM 322500016 dan saat ini aku akan menjelaskan logika matematika terkhususkan untuk nomor 3B dan 4A. Baik, eh, di sini akan aku mulai dengan menjelaskan nomor 3B. Di sini aku pakai kursor. Baik, pada soal nomor 3B ini aku diminta menyusun fungsi boolean untuk sistem lampu lalu lintas pintar berdasarkan kondisi yang diberikan pada soal, di mana pertama aku mendefinisikan variabel logikanya terlebih dahulu. Di sini V aku nyatakan sebagai volume kendaraan tinggi, kemudian S aku nyatakan sebagai sensor kecepatan aktif, P jalur prioritas kosong, O override pusat kontrol, K terdeteksinya kecelakaan, D sistem darurat kota aktif, A jalur digunakan ambulans, dan C cuaca ekstrim aktif, di mana outputnya ini F sebagai lampu hijau aktif. Kemudian di sini aku menyusun kondisi pertama, di mana lampu hijau ini aktif apabila volume kendaraan tinggi, sensor kecepatannya aktif, dan jalur prioritas ini kosong atau override aktif. Maka aku di sini aku tulis menjadi F sama dengan nih V dan S dan P atau O. Nah, lalu kondisi kedua ini menyatakan bahwa lampu hijau ini tidak boleh aktif apabila terdeteksi kecelakaan, kemudian sistem darurat kota aktif, atau jalur digunakan ambulans. Maka di sini aku tulis menjadi negasi dari K atau D atau A. Nah, garis di atas ini disebutnya negasi ya. Kemudian selanjutnya aku lanjut pada kondisi ketiga, di mana di sini menyatakan bahwa jika cuaca ekstrim aktif maka sistem hanya mengizinkan override. Dan di sini aku tulis tidak C atau O, yang artinya jika cuaca ekstrim tidak aktif maka sistem akan berjalan normal, dan jika cuaca ekstrim aktif maka harus ada override agar sistem ini tetap dapat berjalan. Karena semua syarat harus dipenuhi secara bersamaan, maka seluruh kondisi ini digabung menggunakan operasi AND atau DAN, sehingga di sini diperoleh fungsi boolean akhir, yakni F sama dengan buka kurung V dan S dan P atau O tutup kurung, dan negasi dari K atau D atau A dan tidak C atau O. Nih. Dan setelah itu fungsi diubah ke bentuk full DNF atau disjunctive normal form, yang dimana itu bentuk penjumlahan dari beberapa hasil perkalian, yang hasilnya adalah F sama dengan V S P tidak K tidak D tidak A tidak C, atau O tidak K tidak D tidak A. Kemudian fungsi juga diubah ke bentuk full CNF atau conjunctive normal form, yaitu bentuk perkalian dari beberapa penjumlahan. Nah, ini hasilnya adalah F sama dengan buka kurung V atau O tutup kurung, buka kurung S atau O tutup kurung, buka kurung P atau O tutup kurung, buka kurung tidak K atau tidak D atau tidak A, tutup kurung, dan buka kurung tidak C atau O tutup kurung. Jadi, fungsi boolean tersebut menunjukkan kondisi kapan lampu hijau dapat aktif dan kapan sistem harus menolak aktivasi demi menjaga keamanan lalu lintas. Oke, di sini aku akan lanjut nomor 4A. Nah, pada soal nomor 4A ini aku diminta menyederhanakan fungsi boolean menggunakan metode Quine-McCluskey, yang langkah pertamanya
adalah menuliskan fungsi awal yang diberikan pada soal. F dari W, X, Y, Z sama dengan di sini ya, W aksen X aksen Y, Z atau W aksen X aksen Y, Z atau W aksen X, Y, Z atau W X aksen Y aksen Z aksen atau W X aksen Y aksen Z atau W X aksen Y, Z atau W X, Y, Z. Dan tanda aksen ini dibaca sebagai negasi atau not atau tidak. Yang selanjutnya, setiap suku ini diubah ke bentuk biner. Yang aturannya adalah variabel bisa bernilai 1 dan variabel aksen bernilai 0. Di sini sudah aku tulis. Nah, sebagai contohnya, W aksen, X aksen, YZ diubah menjadi 0011 karena W dan X bernilai 0 sedangkan Y dan Z bernilai 1. Setelah semua minterm diubah ke bentuk binernya, langkah berikutnya adalah mengelompokkan minterm yang hanya berbeda 1 bit. Nah, di sini contohnya. Nah, ini contohnya ini nih 011 dan ini juga nih, mana ya, ini dia, atau ini nih, yang dimana 0 strip 11 ini, tanda strip ini kan berarti nilai tersebut bisa 0 atau 1 yang sehingga variabel itu tidak lagi memengaruhi hasil akhir, dimana proses penggabungan yang dilakukan ini terus dilakukan terus sampai tidak ada lagi minterm yang bisa digabung. Dan dari proses tersebut diperoleh beberapa prime implicant, yaitu ada pada di sini. Nih, teman-teman bisa lihat, yakni 00 strip 1, 100 strip, 10 strip 1, strip 111, 1 strip 11. Yang kemudian dibuat juga tabel prime implicant yang ada di sini, di mana pada tabel tersebut tanda bintang ini menunjukkan minterm yang dicakup oleh prime implicant tertentu, dan sedangkan garis yang digunakan ini untuk menunjukkan essential prime implicant, yaitu prime implicant yang wajib dipilih karena ada minterm yang hanya dapat dicakup oleh satu implikan saja. Dan dari hasil penyederhanaan diperolehlah fungsi boolean minimal, yakni F nih sama dengan Y dan Z, atau W aksen X aksen Z, atau W X aksen Y aksen. Yang selanjutnya fungsi ini direalisasikan ke rangkaian logika. Untuk bagian pertama di sini nih rangkaian logikanya sudah aku gambar. Untuk bagian pertama yaitu W aksen X aksen Z, di mana variabel W dan X terlebih dahulu melewati gerbang not sehingga menjadi W aksen dan X aksen, lalu bersama Z masuk ke gerbang N. Ya. Dan bagian kedua adalah YZ, di mana variabel YZ ini, variabel Y dan Z ini langsung masuk ke gerbang N. Dan bagian ketiga adalah WX aksen dan Y aksen. Yang ini, variabel X dan Y ini melewati gerbang not terlebih dahulu, dan kemudian bersama W masuk ke gerbang N, dan terakhir, nih di sini, seluruh output dari gerbang N ini digabungkan menggunakan gerbang OR atau sehingga menghasilkan output akhir F. Begitu teman-teman. Terima kasih, semoga bisa dimengerti. Sekian dari aku, terima kasih. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Belvia. Hari ini saya akan menjelaskan nomor 4B dan nomor 4C. Saya bisa lihat ini soalnya ya.
Terus langkah pertama itu kita mau eh, mengubah midterm ini ke dalam string. Cara mengubahnya itu yang ada aksennya itu kita ubah jadi 0, yang nggak ada aksennya kita ubah jadi 1. Kita ambil contoh nih A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E itu jadi 0, 0, 0, 0, 1. Terus yang ini A aksen, B aksen, C aksen, D, E itu jadi 0, 0, 0, 1, 1. Dan ke bawahnya itu sama semua caranya. Setelah itu kita gabungkan yang mempunyai kemiripan. Contohnya nih, saya menggabungkan 1 dan 2. Itu kenapa? Karena 1 dan 2 itu cuman ada satu yang beda doang nih. Jadi contohnya nih, kenapa dikasih strip 0, 0, 0, 0, 1 sama 0, 0, 0, 1, 1 itu cuman beda di sini doang nih. Jadi sini doang tuh yang beda tuh kita ganti sama strip. Jadi 0, 0, 0, strip 1. Ini juga nih kita lihat 1 sama 9. 1 itu ini 0, 0, 0, 0. 1 sama 9 itu 1, 0, 0, 0, 1. Kita ubahnya tuh di bagian yang depannya aja karena yang ini 0, yang ini 1. Jadi kita tulis strip 0, 0, 0, 1. Dan ke bawah itu sama. Dan ini juga kita samain caranya kayak gini, cuman kita gabungin lagi agar lebih sedikit. Setelah itu kita mau lihat prime implicandnya. Jadi prime implicandnya ini kita ambil dari yang ini. Misalkan nih di sini 1, 2, 9, 10, kita tulisnya di sini, kita kasih tanda di sini 1, 2, 9, sama 10. Dan begitu seterusnya. Maka kita tuh dapat nanti hasilnya B aksen C aksen E tambah B aksen DE tambah AC aksen D aksen plus ADE. Nah, itu kita dapat tuh dari yang punya tanda ini cuma 1. Oke, setelah itu kita buat gerbang logikanya. Nah, ini contoh gambar gerbang logikanya. Kita punya A, B, C, D, E. Nah, kita tuh punya 4 gerbang N. Ini 4 gerbang N. Nah, yang dikasih tanda ini tuh menandakan kalau dia punya aksen, yaitu B aksen, C aksen, D aksen. Gerbang N pertama menghasilkan B aksen, C aksen, E aksen. Terus gerbang N yang kedua itu menghasilkan B aksen, D, E. Gerbang N yang ketiga itu menghasilkan A, C aksen, D aksen. Gerbang N yang keempat itu menghasilkan A, D, E. Lalu semua output N digabungkan ke gerbang OR sehingga menghasilkan output akhirnya itu F. Jadi hasil penyederhanaan dan gambar gerbang logika sudah sesuai. Setelah itu kita bahas nomor 4C. 4C sama 4B ini nggak punya eh, perbedaan yang cukup jauh ya caranya. Dia yang pertama sama kita mau ngubah midterm ini ke dalam string dulu. Sama kita ubah sama kayak tadi ini P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen, T aksen tuh jadi 0, 0, 0, 0. Ini juga nih yang nggak ada aksennya itu kita ubah jadi 1. Penggabungan juga sama ya. Kita lihat yang B yang 1 doang yang beda, terus kita ubah jadi strip gini. Terus ini juga hasil akhir dari penyederhanaannya. Setelah itu kita ubah juga kita buat juga prime implicandnya sama kayak yang tadi nomor 4B. Maka kita dapat hasilnya itu P aksen, R, S aksen, ditambah RST, ditambah PRT aksen. Nah, ini gambar gerbang logikanya. Ada PRST. Terdapat 3 gerbang not untuk menghasilkan ini namanya gerbang not ya. Ini P aksen, S aksen, sama T aksen. Nah, ini gerbang gerbang N yang pertama tuh menghasilkan P aksen, R, S aksen. Terus ini D, R, S, T. Kita mengubah juga yang gerbang N. Gerbang N yang ketiga itu PR, PRT aksen. Seluruh output gerbang gerbang N kemudian digabungkan menggunakan gerbang OR untuk menghasilkan output F.
Jadi gerbang logika yang dibuat sudah sesuai dengan hasil penyederhanaan boolean. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.